Oke, jadi di video ini gue lagi mau nunjukin koleksi jam tangan Casio gue. Selama mungkin sekitar 4 tahun koleksi Casio. Dan di video ini sebenarnya nggak semua Casio yang pernah gue beli itu ada di sini. Ada beberapa Casio yang udah gue bongkar terus tinggal case-nya doang. Ada yang mungkin baterai udah nggak ada, display ada hilang, gue cabut kemana gitu dan macam-macam. Nah di video ini koleksi gue yang gue tunjukin itu jam tangannya sebenarnya masih utuh secara display dan body jam tangannya. Ada berapa juga kalian bisa lihat nih nggak ada strapnya, karena strapnya itu biasanya gue sharing 1 jam, misalnya gue pakai sharing 1 strap yang di limits kayak gini dan sebagainya. Nah maka dari itu sekarang langsung aja kita mulai untuk ngebahas apa aja yang ada di koleksi gue di koleksi Casio ini nih. Nah pertama mungkin gue pengen bahas paling kiri nih ya, nih kita ambil jam tangan pertama. Ini Casio Solar nih, kalian bisa top Solar ya, modelnya apa namanya nih, AQS810W. Gue beli ini kalau nggak salah tahun 2021 deh, April kayak ini ya, dari Grosser G-Shock. Harga 500 ribuan kalau nggak salah, top Solar ya. Tuh, dia ada power saving gitu, jadi kalau misalnya udah lama nggak dipakai dia digitalnya mati dan jarumnya mati. Tapi entah kalau kena cahaya lagi dia langsung gerak sendiri nge-setting waktunya. Ini jam gue sebenarnya jarang banget pakai, hampir nggak pernah kayak gue pakai sebenarnya. Fiturnya sebenarnya oke sih, secara tampilan juga oke, tapi strap dia nih nguning, sedangkan body yang enggak, jadi kayak dua warna yang berbeda gitu loh. Terus ukuran dia gede ya, kayak G-Shock, maka dari itu gue nggak pernah pakai jam tangan ini. Keren sih sebenarnya. Terus nih berikut G-Shock ya 2100 ya, kalian tau lah ini jam tangan yang bagus ya. Gue demen juga sama G 2100. Gue beli ini tahun 2022 September kalau nggak salah atau Oktober gitu deh, pokoknya tahun segitulah. Demen gue sama jam tangan ini nih. Beli kalau 1,2 atau 1,1 itu di jamtangan.com. Kita bahas yang berstrap dulu kali ya, ntar kalau ini semua kita bahas nanti. Nah ini jam tangan Casio AW48 nih juga gue baru beli ya. Ini gue demen banget sama jam tangan ini. Gue pakai kemarin buat trip ke Bandung, single trip gitu ya, solo trip ke Bandung, nyobain kereta cepat gitu sambil pakai jam tangan ini. Sambil cakep banget, terus fitur digitalnya juga compact gitu. Dan digital dia ini warna gold ya, jadi glittery efeknya juga menurut gue cakep sih. Gue demen lah pokoknya sama jam tangan ini. Harganya 250 ribuan tapi cakep gitu. Terus berikut si Casio LF20. Ini juga jam tangan yang gue demen ya, beli di Bangkok itu di pasar Catucak, ketemu toko jam ori. Dia juga jual harga kosnya 400 ribuan kalau dikursin, jadi harga yang terjangkau banget. Langsung gue beli karena pada saat itu Juli deh. Jam tangan ini tuh masih langka di Indo, ada yang jual tapi harga 500 ribuan sampai 600, maka dari itu gue beli di Thailand nih. Demen sama fiturnya ya, dia fitur kayak AS1200 tapi dengan body yang lebih slim gitu, jadi gue suka gitu, pakai nyaman juga nih, enak nih. Terus kita berangkat ke sini nih. Ini Casio MRW 200H yang baru gue beli juga di Bandung kayak seminggu lalu ya. MRW 200H. Sebelumnya gue punya warna hitam dan warna oranye ya. Yang hitam ntar ada gue bahas nih. Yang hitam mana nih? Nah hitam di sini nih. Tapi yang oranye terus bodinya udah gue lepasin, tinggal si dialnya doang, makanya nggak gue masukin di list ini nih. Ini warna biru cakep, warnanya kontras ya. Hitam, warna ada numeras putih dan biru, kontras, gue demen. Pakai yang di limits juga pastinya ya, nyaman banget nih. Suka lah sama jam tangan ini. Terus ini Casio, gue lupa, F94W, saudaranya F91W ya. Secara digital dia agak lebih tebal kalau kalian bandingin sama F91W ya. Layoutnya juga beda, tapi kalau secara fitur sih sama-sama aja gitu ya, case shape semuanya sama. Nah berikut ini Casio W59. Ini W59 udah lama banget nih gue beli nih, kayak ini tahun 2021 deh kayak sih. Iya 2021. Sekarang udah 2023, jadi 2 tahunan ya, udah banyak baret juga katanya. Ini jam tangan yang gue demen ya, dia warna semuanya tuh jauh lebih kontras dibanding F91W yang original gitu. Jadi ya secara pewarnaan dia lebih nyentrik, digitalnya pun juga lebih tebal gitu. Tapi secara fitur sebenarnya sama aja gitu. Ya beda dikit doang di bagian case juga. Nah ini F91W, ini F91W ya. Sebenarnya gue juga punya F91W yang warna biasa, yang warna kayak gini ya. Warna kayak gini ada, yang warna silver ada. Cuman waktu itu udah gue bongkar-bongkar, jadi udah lama banget sih. Ini F91W gue beli tahun 2022 awal, kalau salah Maret deh kayaknya deh gue belinya deh. Dan warna hijau gini, hijau sih sebenarnya kadang warnanya gue nggak suka, tapi kadang kelihatannya keren gitu. Tergantung tuh lighting sih. Ada kadang lightingnya kelihatannya hijaunya itu kayak terlalu hijau kuning gitu, tapi kadang juga kelihatannya hijau gelap.
Ya, tapi sejauh ini sih gue demen juga sama jam tangan ini ya. Ya simple lah, F91W gitu. Nah lanjut kita bahas yang kecil-kecil ini nih. Ini si Casio MQ71 nih, 1 jam yang gue suka banget ya. Ukurannya kecil, jadi kalau dipakai itu enak gitu. Simple aja sebenarnya jam tangannya ya. Cuman jam, menit, detik, dan ya udah gitu. Ukurannya kecil ya. Gue beli ini 2022 September kayak sih. Jadi ya sampai sekarang udah setahun masih oke-oke aja di jam, masih nyala juga. Belum ganti baterai juga. Nah ini berikut MQ, gue lupa 24 nih, MQ24 ya. Ya case shape semuanya sama, cuman di white dial. Gue demen white dial. Ini gue beli barengan sama si jam tangan LF20 ini di Thailand juga, cuman di toko yang berbeda. Jadi ya suka sama jam tangan ini sih, simple aja, white dial, basic banget sih. Terus setelah itu gue beli juga yang Casio ini nih, MQ76 nih, MQ76 nih, dialnya cakep banget ya, goldnya tuh ada patternnya. Sebenarnya gue udah pernah punya jam tangan ini sebelum gue beli yang ini juga nih. Gue udah pernah punya yang sama, gue beli tahun 2021 gue belinya. Gue beli tahun 2021, cuma waktu itu gue bikin oil field sehingga ya gue gak gitu demen sama oil filter, akhirnya jam tangannya gue buang. Jadi akhirnya beli lagi dan ya gue masih demen sama dialnya, cakep sih ini. Terus sini ada lagi si Casio MQ24 juga, ini yang champagne dial. Demen sama dialnya, simple aja warnanya, nggak se-gold yang tadi tapi dibilang putih juga enggak gitu. Jadi ya diantara itulah. Nah ini berikut jam tangan G-Shock lagi nih, G-Shock DW9052. Ini G-Shock termurah ya, harganya cuma 599.000. Gue beli tahun Desember 2021 nih, Desember 2021. Gue inget banget, gue mau ke Medan terus beli jam tangan ini sehari sebelumnya dan gue pakai pas ke Medan. Secara tampilan gue demen sama jam tangan ini ya, cakep ya. Lebih modern dibandingin DW5600 pastinya, tapi kalau secara fitur sih sama aja sih. Terus berikut nih jam, ini belum pernah gue review nih ya jam tangannya ya. Ini Casio MTP V001, warnanya gold begini ya, white dial, black leather strap, gold buckle. Jam tangannya cakep sih kalau gue bilangnya. Kalau dari samping kelihatannya mewah gitu ya. Gue bukan fan berat yellow gold gini ya, gue beda dengan rose gold sebenarnya. Cuman ya gue rasa sih oke-oke ya. Harga 200 ribuan ya, pasti simple aja. Dan ya kalian bisa lihat case backnya pun rapi sebenarnya, finishingnya tuh udah ada baret sih. Ini gue beli itu lagi flash sale kalau salah, tebus cuma 100 ribuan akhirnya. Ya beli tahun ini nih, 2023, kayak berapa bulan yang lalu nih. Nah ini Casio MW240 nih, jam tangan basic banget ya, warna putih, white dial. Gue beli di Surabaya itu di Mall Tunjungan Plaza di Carolina Watch pada bulan September tahun ini juga nih. Waktu lagi touring naik motor dan mampir Surabaya, beli jam tangan ini di Tunjungan Plaza. Gue sebenarnya punya jam tangan ini ada beberapa model ya, harusnya ada warna black dial orange numerals, ada yang black case, terus warna dial yang hijau ya. Dan gue juga punya lagi ntar yang ini nih. Dan dia jam tangan yang gede-gede ya, yang berstrap udah gue bahas. Sekarang kita bahas yang kecil-kecil nih, kembali dari yang ini nih. Ini Casio, nah ini nih jam tangan yang pernah gue bikin, gue nyesel ya, A100WE. Waktu itu beli harga 490 ribuan, jadi hampir 500 ya. Dan ternyata gampang banget micro scratch. Nyesel sih belinya makanya. Walaupun model cakep, tapi baretannya parah banget sih nih, gampang banget. Padahal jarang gue pakai buat keras-keras loh. Sebelahnya ini ada si Casio W218H ya. Gue belinya juga tahun 2022 awal, barengan sama si ini nih, jam tangan ini. Gue liat banget Grosser G-Shock juga. Gue suka jam tangannya ya, kayak F91W, cuman versi lebih gedenya aja sih, sama lampunya lebih bagus. Terus berikutnya ini mungkin jam tangan Casio gue yang paling lama kali ya mungkin ya. Ini tahun 2018 punya nih, Casio CA53W ya, udah kotor banget nih juga nih. CA53W gue liat banget pas pertama kali pakai jam tangan ini, gue langsung pakai terus tiap hari gitu. Slim jam tangannya, enak untuk dipakai ya. Sayangnya dia nggak ada lampu, jadi ya begitu aja sih. Gue inget pernah pakai ini ke Singapura juga, gue pakai buat jalan-jalan. Simple lah jam tangannya. Nah ini jam tangan si Casio HD600, jam tangan yang menurut gue tangguh banget nih. Ini gue pakai pas zaman COVID, tiap hari sepedaan semuanya pakai jam tangan ini. Terabas hujan semuanya ya pakai jam tangan ini lah.
Terus ini Casio A168 nih, ini juga nih. Sebenarnya gue suka jam tangan ini, cuman menurut gue kadang warna chrome ini terlalu plastik banget, kelihatan murahan. Dan ini udah keketok sampai hancur begini, ini bisa dilihat nih. Dia udah nggak pernah gue pakai lagi sih. Nah ini jam tangan yang gue nyesel juga nih, gue beli di Surabaya, bukan Surabaya, Mojokerto gue belinya. Ini WS 2100 step tracker, jadi bisa ngitung steps ya, cuman nggak gitu akurat sih kok gue bilang. Jam tangannya kegedean, maka dari itu nggak pernah gue pakai juga sih sebenarnya. Nah ini juga nih Casio W217H, ini yang warna dialnya agak gold ya, walaupun sebenarnya dibilang gold enggak loh. Kalian bandingin goldnya sama si ini nih, sebelah ini ya, tuh goldnya beda, kan bisa lihat dah, goldnya beda ya. Sebenarnya yang ini lebih kayak coklat sih sebenarnya, bukan gold ya, ini lebih gold tuh. Ini nggak ada glittery effect juga kayak warna gold ya, jadi ya sebenarnya gue suka, cuman mungkin goldnya bukan tipe gue aja sih, demen sih tapi ya biasa aja sih gue bilang. Nah ini DWL 5600 nih, tanpa strap juga karena strapnya gue lepas. Ini juga dari kapan? 2018 deh kayaknya. Baru ganti baterai kayak sekali dan masih hidup sampai sekarang. Jarang gue pakai sebenarnya sih G-Shock ya. Makanya itu juga G-Shock di koleksi gue dikit, cuma 1, 2 dan 3. Sebenarnya gue ada yang punya si Golfman itu ya, cuman udah gue apain dulu, udah gue bongkar deh. Nah ini berikut juga Casio MQ lagi, MQ76 nih tuh, cuman dia gampang baret juga ini jam tangan, dialek kelihatan gampang baret dibanding yang emas ini ya. Dia jarang gue pakai sebenarnya. Nah ini jam tangan juga baru-baru gue bahas ya kayak minggu lalu, AW49H nih, cakep juga sebenarnya. Modulnya sama persis sama jam tangan ini, cuma beda bentukan aja nih sama numerals. Berikut MRW 200H juga gue beli ini tahun 2021 ya. Demen sama jam tangan ini, cuman terakhir pakai udah baret, makanya gue beli lagi yang biru ini di Bandung nih. Nah ini nih jam tangannya sekarang udah langka nih, kalian bisa lihat nih MTP 1235. Gue beli ini pas zaman Covid, harga 300 kayaknya sih, 500 ya. Dan sekarang udah menjual sampai dijual 700-an, bahkan sampai ada yang nggak jual lagi gitu. Tuh. Cakep sunburst sih, cuman jarang gue pakai juga sebenarnya. Nah ini AS 1200 nih, jam tangan gue beli tahun 2021 barengan sama ini nih, nggak barengan deh, kayak berapa lama setelah gue beli ini gue beli yang ini nih. Ya simple, fungsinya semuanya lengkap, jam tangan juga keren gitu. Nah ini si Casio F105, gue juga demen sama jam tangan ini ya. Beli tahun ini 2023, lagi flash sale juga, gue tebus sekiranya cuma 100 ribuan kalau nggak salah. Lampunya juga bagus, jadi ya upgrade dari F91W. Nah yang berikut ini jam tangan juga gue nyesel nih ya, beli di pasar Senen tuh, Atrium Senen ya, MCW 100H, 700 ribuan, gede jam tangannya, jadi nggak pernah gue pakai. Nah sekarang baris terakhir nih, ini MW240 juga yang black gold ya, tapi ya ini lagi juga beli pas flash sale, jadi murah banget gitu. Terus ini F200, Casio F200. Gue demen jam tangan ini ya, sebab fiturnya itu lumayan banyak ya sebenarnya, nggak banyak sih. Alarm, stopwatch, dual time, ya secara digital dia lebih tebal ya daripada F91W. Gue belinya sebenarnya awal ini dulu nih, tahun 2021 nih, akhir nih gue beli ini. Terus pas 2022 tengah gitu, hampir tengah kayak April atau Mei ya, gue beli jam tangan yang ini nih. Jadi gue pilih 2 F200 kayak gini nih. Berikut ini Casio A159W. Gue beli ini kapan ya? 2022 kayaknya, 2022 awal kayak sih. Cuman lagi karena di warna chrome gini sebenarnya gue kurang suka gitu, tapi ya oke lah. Nah ini berikut ini Casio F201, saudaranya si F200 ya, cuman bedanya dia ada fitur timer yang di F200 gak ada. Bentukannya kotak, menurut beberapa orang jelek ya, tapi gue bilang oke lah. Jam tangan digital emang dibuat buat fitur sebenarnya sih. Dan jam tangan ini gue punya 2 ya. Satu ini sebenarnya punya saudara gue, cuman dia kasih ke gue, jadi gue punya 2 sekarang kayak gini nih. Dan ya jadi itulah koleksi jam tangan Casio gue nih. Ada beberapa yang pastinya harusnya ada, cuman akhirnya nggak ada karena mungkin gue bongkar, nggak gue pasang lagi, atau mungkin rusak karena gue bongkar main-mainin dan sebagainya. Total ada berapa nih? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Total 36 jam tangan Casio yang masih ada sampai sekarang ya. Mungkin kalau ada berapa jam tangan yang harusnya gue bongkar, 40 lebih sih harusnya ada ya. Cuman ya 36 yang masih last standing di sini. Jadi itulah koleksi jam tangan Casio gue ya. So far yang gue favoritin apa ya? Ini gue demen, ini gue demen, ini gue demen. Terus ini juga nih demen banget nih. F91W demen lah, siapa sih nggak demen? MQ gue juga demen ya. Dan yang gue nggak demen paling cuman ini ya berapa doang sih, nggak banyak gitu. Jadi inilah koleksi jam tangan Casio gue. Memang kalau di koleksi gue mainly Casio ya. Ada berapa kayak Seiko, kayak cuman 2 atau 3 mungkin Alba ya. Cuman berapa nggak sebanyak si Casio gini ya. Q&Q juga ya. Jadi ya itulah koleksi gue. Gimana koleksi kalian? Kalian punya berapa Casio yang selama ini kalian koleksi? Terus di kolom komentar cerita aja sejauh ini Casio apa yang paling kalian favoritin gitu. Jadi itu ya video pembagian sharing gue tentang koleksi jam tangan Casio gue. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.